Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita spekulasi setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini, bagi saya untuk menjawab itu tuh saya bagian dari perkara yang saya hindari. Nggak ada manfaatnya juga. Iya. Kayak kurang kerjaan itu loh, ngurus begitu-gituan itu. Tapi masalahnya trending topik media sosial. Ini kalau kita TV kita kasih judul Nusron Wahid tanggapi ijazah palsu Jokowi naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehudin. Tenang guys. Kita akan melihat video seksama debat sengit antara Bapak Rocky Gerung dan juga tim advokat dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita simak videonya guys. Kayak kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini. Ayo, kita bicara ini aja. Siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuan. Ya, Tuhan itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Putra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Oke. Nama saya. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup ini. Gitu. Nama Oke, saya ada, terakhir. namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. Saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, makanya kita tagih. Bang Pitra saya sampai lupa. Bang Pitra. Siapa? Ya, oke. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir Bang Rocky, Gitu. silakan. Jelas ya oleh Bapak Putra Nasution ya, bahwasanya Rocky Gerung memberikan statement bahwasannya ada di balik pupu bapak. Dan seorang Pak Putra ini meludahi, cuy, nggak usah banyak filosofi Bapak Rocky Gerung. Debat pada disebut tuan nggak mau juga. Dia mau budak ada. Ini tentang kasus yaitu koruptor yang ada di Indonesia. Kenapa dibebaskan? Ada apa di balik ini? Maka dari itulah mungkin antara perdebatan antara Bapak Putra dan juga Rocky Gerung itu sangat panas mungkin ya, karena Bapak Prabowo memberikan statement dan memberikan abolisi dan amnesti kepada Bapak Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto, kader dari PDIP guys. Enak ya sekarang jadi narapidana, makan uang rakyat banyak-banyak, setelah itu mendapatkan keringanan yaitu dikeluarkan masalah abolisi dan amnesti. Ya, senang banget saya. Tidak. Kalau di negara Cina mah dihukum mati, kalau di negara Indonesia dibebaskan guys. Dipelihara. Alah, makan uang lagi dipelihara di negara Republik Indonesia. Katanya Bapak Prabowo Subianto memberikan statement bahwasanya saya akan kejar koruptor sampai ke negeri Afrika sampai Antartika. Mana buktinya guys? Malah sekarang membalik arah untuk dibebaskan, dibesarkan para
ex koruptor di negara Republik Indonesia. Ada apa sih? Udah ada kasus ijazah palsu izin Joko Widodo, ada juga pemakzulan Bapak Raka Buming Raka, terus ada juga sekarang pembebasan koruptor di negara Republik Indonesia ini, guys. Jadi Indonesia ini arahnya mau dibawa kemana gitu loh. Lihatlah kemiskinan ya kan. Coba kalian semuanya ya turun ke jalan. Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah orangnya merakyat, guys. Selalu turun ke jalan, ke pelosok-pelosok, ke pasar, dan segala macam penjuru di negara Republik Indonesia ini. Cobalah Bapak Prabowo, turunlah ke kalangan masyarakat. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus. Ya masa ampasnya dia didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Terus begitu konsekuensinya. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus. Pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara mama, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau mama atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus. Ya masa ampasnya dia didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Jadi sudah dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung, katanya ada kebangkitan lagi tentang radikalisme di negara Republik Indonesia ini. Dulu pada saat dijabatnya oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, yaitu HTI ya kan, dan juga radikalisme itu dibasmi oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekarang mungkin kata Bapak Rocky Gerung itu akan kembali lagi muncul radikalisme. Aduh, parah, negara ini mau hancur atau gimana guys? Seperti di Timur Tengah, selalunya perang dan selalunya perang. Kalau sudah ada radikalisme, itu memang luar biasa bahayanya. Karena apa? Karena mau menguasai negara, mau mendirikan negara di dalam negara lagi ini guys. Aduh, ya Allah, Bapak Prabowo Subianto setelah 17 Agustus ya kan, dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung itu ada kebangkitan lagi radikalisme guys. Ancaman yang sangat luar biasa kepada Bapak negara Republik Indonesia, khususnya pemerintah guys. Jadi ada yang namanya radikalisme tumbuh lagi di negara Republik Indonesia ini guys. Dan juga ini sangat luar biasa bahaya lah menurut saya, bila mana saling satu sama lain saling membenci di kalangan negara Republik Indonesia. Apa yang terjadi di negara ini? Akankah mau senasib dengan di Timur Tengah? Karena biasanya radikalisme ini membawanya itu pasti Islam itu loh. Bahaya sekali ini. Sudah membahayakan banget, sudah mengancam negara guys. Jadi harus gimana kitanya gitu sebagai orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu politik, ini bagaimana? Karena pergerakan inilah yang akan menjadi gaduh di negara Republik Indonesia guys. Aduh, parah ini ya Allah, semakin ribet saja di negara Republik Indonesia. Dan ada beberapa statement yang dikatakan oleh
Bapak Nusron Wahid tentang ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Ini kasus-kasus ini Bapak Nusron Wahid ini selaku yaitu dari Partai Golkar dan menjadi menteri ya kan pertanahan ya, ini memberikan statement kepada Bapak Insinyur Joko Widodo tentang ijazah Jokowi. Kalau ijazah Jokowi ini kan belum habis-habis masalahnya. Aku itu ada ini ya, zaman saya jadi santri dulu. Kelas 4 MI. Ada kelas 4 SD. Itu ada pelajaran namanya hadis. Hadis yang diajarkan itu hadis Arba'in Nawawi. Kumpulan 40 hadis yang terpilih, yang ditulis, yang memilih itu seorang ulama besar. Namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tidak, Imam Nawawi. Orang Syria itu. Selain nulis kitab Arba'in juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini, bagi saya untuk menjawab itu tuh saya bagian dari perkara yang saya hindari. Nggak ada manfaatnya juga. Iya. Kayak kurang kerjaan itu loh, gitu-gituan itu. Tapi masalahnya trending topik media sosial. Ini kalau kita TV kita kasih judul Nusron Wahid tanggapi ijazah palsu Jokowi, naik lagi. Tadi soal tanah belum tentu sudah. Iya, segini ijazah. Ya itu urusannya podcaster. Tapi urusan saya hanya mau menanggapi sesuatu di dunia ini membawa manfaat dan membawa ini. Berdiskusi itu nggak membawa manfaat lagi menurut saya. Pertama, Pak Jokowinya sudah nyalon jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, udah 5 kali ikut pemilu, Pak. Ini kawan-kawan ini kan kalau nggak ada selama ikut pemilu itu nggak pernah ada orang bertanya tentang keabsahan ijazah. Kok tiba-tiba hari ini udah nggak ada manfaatnya itu. Kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin dilanjutkan ya Pak. Maksudnya termasuk Pak Jokowinya. Iya. Kalau Pak Jokowi masa nggak ada manfaatnya, dia langsung deklarasi aja. Iya. Deklar aja gitu maksudnya kan? Iya. Deklar apa? Ijazahku ini. Oh nggak bisa begitu. Kamu nggak paham nggak? Kamu paham nggak istilah hukum itu? Ada dalil. Iya. Apa? Dalil hukum itu in criminalibus. Bapak Dikatakan oleh Bapak Nusron Wahid, katanya buat apa mikirin seperti itu? Kalau dari dulu kenapa nggak ditanyakan pada saat menjabat sebagai wali kota Solo? Kenapa sekarang diangkat trending topik gitu loh? Nggak ada gunanya itu. Buat apa seperti itu? Bapak Nusron Wahid pun memberikan statement. Dirinya adalah seorang santri, nyantri dulunya ya. Nggak ada gunanya itu. Lebih baik dipikirkan masa depan negara Republik Indonesia ini mau dibawa arah kemana. Masalahnya apa? Sekarang terjadi yaitu pembebasan koruptor di negara Republik Indonesia, guys. Di negara Cina ya, koruptor itu ditimbak dor sampai mati, sampai meninggal, dan diancam sekeluarga itu akan mendapat hukuman. Kenapa di Indonesia itu dibudidayakan, diternak itu koruptor, malah memberikan keringanan yaitu abolisi dan juga amnesti kepada Bapak Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Ada apa? Sudah ada kasus ya, kasus tentang ijazah Insinyur Joko Widodo, pemakzulan Gibran. Sekarang tambah lagi pengeluaran yang dikeluarkan statement oleh Bapak Prabowo Subianto, dikeluarkanlah para ex koruptor di negara Republik Indonesia. Dan masyarakat menanggapi hal tersebut. Apa itu? Bendera One Piece sudah mulai berkibar.